kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, kembali selamat pagi jelang siang ya untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih yang sudah mendengarkan kami ya dari pukul 5 tadi pagi sampai dengan saat ini ya. Dan pendengar, kita lanjutkan untuk Manado siang ini di kesempatan edisi siar Jumat 17 Oktober 2025. Pendengar, saat ini kita masuk di program Halo RRI ya. Kalau biasanya kami live ya, untuk menampung berbagai pertanyaan ataupun keluhan-keluhan Anda ya, melalui via telepon dan juga melalui kanal YouTube. Nah, pagi jelang siang ini kami menghadirkan narasumber yang tentunya berkompeten ya. Kali ini dari Kepala Keasistenan Pencegahan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, ada Ibu Nancy Tindige, SOS MSI. Ya, kita akan membahas ya atau berbicara bagaimana peran ombudsman dalam menjaga hak-hak masyarakat. Oke, kami menyapa dulu untuk narasumber kita ya, yang luar biasa di kesempatan saat ini. Baik, selamat siang ya, Ibu Nancy. Selamat siang. Iya, gimana kabar Ibu Nancy? Luar biasa. Iya, oke, mungkin ini baru pertama kalinya nih tampil di RRI ya? Iya, betul. Iya, bersama RRI. Oke, betul sekali. Baik. Dan pendengar, sekali lagi topik kita ya untuk siang hari ini ya, bagaimana peran ombudsman dalam menjaga hak masyarakat. Nah, nanti pendengar dan pemirsa, kami akan kasih kesempatan nanti untuk sesi interaktif, baik di line telepon ya, di SMS dan juga di WhatsApp ya, 0821 9583 5080, atau Anda bisa berikan pertanyaan, komentar Anda melalui kanal YouTube RRI Manado. Nah, pendengar, tentunya di era demokrasi saat ini memang perlindungan hak-hak masyarakat memang menjadi satu hal yang sangat penting ya, untuk memastikan bahwa pemerintahan itu berjalan dengan baik dan adil. Nah, salah satu lembaga yang berperan penting dalam menjaga hak-hak masyarakat itu adalah ombudsman ya. Satu lembaga independen yang tentu bertugas untuk mengawasi, menangani berbagai keluhan masyarakat tentang tindak administratif yang tidak adil atau tidak benar. Dan ombudsman tentu punya peran yang sangat strategis dalam menjaga hak-hak masyarakat, karena lembaga ini tentu dapat membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan ataupun memperbaiki berbagai kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah ataupun yang lainnya. Sehingga dengan demikian ombudsman tentu bisa memberikan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dan dapat memastikan bahwa pemerintahan itu bisa berjalan dengan transparan dan akuntabel. Dan untuk mengetahui lebih jelas, pendengar, sebenarnya apa sih fungsi tugas dari ombudsman itu sendiri? Mungkin banyak masyarakat yang belum paham mengetahui ya. Ibu Nancy mungkin bisa menjelaskan ini sebenarnya seperti apa fungsi tugas dari ombudsman sendiri. Silakan Ibu Nancy. Oke, baik Pak Mike. Jadi ombudsman itu adalah lembaga negara, sekali lagi lembaga negara yang mempunyai tugas untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh pihak BUMN, BUMD, BHMN, ataupun
swasta dan perorangan yang sebagian atau seluruh anggarannya bersumber dari APBN dan atau APBD. Jadi Ombudsman ini sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik. Garis besarnya seperti itu, Pak. Oke, jadi itu seperti itu ya, Iya. melakukan pengawasan. Nah, kalau dilihat dari perannya ini Ombudsman sendiri bagaimana menjaga dan melindungi hak-hak masyarakat itu sendiri? Kalau untuk peran Ombudsman, jadi kami dalam masyarakat yang pasti kami menerima atau menerima pengaduan atau laporan dari masyarakat. Apabila masyarakat merasa ada tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. Iya. Ya. Iya. Jadi seperti itu. Iya, Pak. Apakah hanya menerima saja keluhan atau langsung mengkonfirmasi dengan pihak terkait atau menindaklanjutinya? Seperti apa? Jadi ada prosedur di Ombudsman, Pak. Prosedurnya itu Iya. mungkin bisa diceritakan itu seperti apa? Gimana? Silakan. Oke, jadi Ombudsman ini tidak hanya sekedar menerima pengaduan saja, Pak, tapi masyarakat itu masyarakat berhak untuk menyampaikan pengaduan kepada Ombudsman, karena Ombudsman ini selaku pengawas eksternal dari penyelenggara negara dalam menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat. Tentu saja harus memenuhi syarat, Pak. Jadi kami tidak menerima surat kaleng atau menerima informasi yang tidak jelas, tapi semua laporan yang masuk di Ombudsman itu harus jelas, Pak. Jadi harus ada identitasnya yang pertama, itu wajib, Pak. Identitas KTP atau SIM, lalu uraian laporannya seperti apa, lalu ada persyaratan formal yang harus dipenuhi, lalu kemudian ada persyaratan material juga. Apakah itu sudah lewat dari 2 tahun atau belum? Karena kalau sudah lewat dari 2 tahun dan dibiarkan saja itu kami sudah tidak berwenang lagi. Tapi kalau misalnya ada masyarakatnya menyampaikan pengaduan ke instansi walaupun kasusnya sudah lewat dari 2 tahun, tapi pengaduannya tetap secara rutin disampaikan, itu bisa menjadi kewenangan kami. Juga tidak dalam proses pengadilan, Pak. Oh ya? Iya, kami tidak bisa intervensikan keputusan hakim. Jadi tidak dalam bentuk surat kaleng ya? Tidak. Jadi mereka bisa datang langsung Iya. atau bisa melalui Telepon, email, jadi ada beberapa kanal pengaduan. Nah, mungkin bisa dijelaskan ini kanal-kanal pengaduannya itu seperti apa? Apa saja? Apa gitu, saja ya, ya baik. Selain datang langsung ke Ombudsman, kami juga menerima pengaduan melalui telepon. Sekarang kan zamannya sudah canggih, Pak. Iya, Walaupun betul, cuma betul. telepon kan, tapi tetap dokumen-dokumen dapat dikirim melalui Iya, WA. betul. Lalu bisa juga email di pengaduan Ombudsman. Itu sih 3 itu, Pak. Untuk nomor telepon berapa tadi? Nomor telepon pengaduan Ombudsman di 0811 184 3737. 0811 184 184 3737. 3737. Ya. Oke. Baik. Kalau untuk email juga iya. bisa di pengaduan.sulut@ombudsman.go.id. Pengaduan .sulut @ombudsman.go.id. Ombudsman. Oke. Oke, baik. Jadi itu ya pendengar, untuk Anda yang mungkin ingin menyampaikan beberapa pengeluhan ataupun pertanyaan-pertanyaan, mungkin ada ya ketidaknyamanan lah dalam hal pelayanan mungkin ya, Bu ya. Mungkin bisa sampaikan ke nomor-nomor aduan dari Ombudsman ya. Di 0811 184 3737 atau melalui email ya. Iya. Oke. Baik. Nah, kalau dilihat dari berbagai keluhan-keluhan masyarakat tentunya banyak ya pastinya, Ibu. Ya, betul. Ibu Nancy ya. Nah, kalau dalam konteks pelayanan publik ini, hak-hak masyarakat seperti apa yang sering dilanggar berdasarkan temuan Ombudsman? Oke, jadi memang kami di Ombudsman dalam menerima pengaduan, jadi kami ada klasifikasinya. Jadi substansi apa yang paling sering diadukan oleh Nah, iya. Keluhan-keluhan apa? Iya, sering keluhan-keluhan apa? Kalau dalam bahasa Ombudsman itu maladministrasi. Maladministrasi. Iya, maladministrasi. Jadi paling sering ada penyimpangan prosedur, ada penundaan berlarut, lalu juga
ada pungli juga. Pungli juga ada. Oh, pungli. Iya. Oh, jadi berbagai hal bisa nih? Bisa. Jadi kalau untuk ombudsman sendiri sebenarnya ruang lingkupnya sangat besar, Pak. Oh iya. Yang pasti untuk pelayanan publik ya, bukan masalah dalam keluarga, ya nggak mungkin lah ya. Nggak bisa itu, Pak. Oke, jadi hal-hal pelayanan publik ya. Iya. Jadi hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat juga yang lain seperti apa juga, biar masyarakat bisa tahu, paham nih. Ya, jadi memang selain yang saya sampaikan tadi, yang penyimpangan prosedur, penundaan berlarut yang harusnya boleh selesai 1 jam, dibikin 1 hari, 1 minggu. Pungli juga ada beberapa pengaduan. Selain itu juga ada tindakan tidak patut, diskriminasi. Iya, dalam konteks pelayanan publik ya, Pak. Kalau misalnya dalam hal ketenaga kerjaan misalnya, gimana itu? Ketenaga kerjaan. Jadi biasanya kalau di kami, misalnya diberhentikan tiba-tiba tanpa alasan, gimana kira-kira? Bisa juga diadukan? Bisa, oh, iya. Tapi ada syaratnya, Pak. Oh, syaratnya. Iya, kalau untuk misalnya pegawai swasta, itu kan kami tidak langsung bisa untuk bukan kewenangan kami untuk perusahaan swasta, tapi kami mengarahkan lapor dulu ke Disnaker. Oh, lapor dulu ke Disnaker. Iya, nanti kalau di Disnaker ada ada kendala atau apa, bisa lapor ombudsman. Seperti itu. Oke, hal-hal lain apalagi? Pokoknya yang hanya berhubungan dengan pelayanan publik berarti iya, ya? Pelayanan publik ini kan ruang lingkupnya sangat luas, Pak. Oh iya, iya. Ada pendidikan, sosial, kesehatan, dan lain sebagainya. Berarti masih ada hubungannya juga misalnya terkait dengan bantuan, misalnya bantuan pemerintah mungkin yang tidak tepat sasaran atau seperti apa ya? Seperti itu ya? Itu masuk kewenangan kami. Oke, baik. Nah, kalau dilihat dari berbagai keluhan masyarakat yang ditampung oleh ombudsman sendiri, itu berapa lama untuk boleh mendapatkan jawaban atau penindakannya? Oh, kalau kami sendiri di internal kami, dilihat dari kasusnya atau apa nih? Ya, memang ada kasus ringan, sedang dan berat. Ada klasifikasinya. Iya, jadi kami di ombudsman itu ada bagian bidang PVL namanya, penerimaan dan verifikasi laporan. Jadi laporan-laporan yang masuk di ombudsman itu diverifikasi terlebih dahulu supaya tidak ada yang laporan surat kaleng dan lain sebagainya. Laporannya jelas, diverifikasi baik dari segi identitas, terlapornya siapa, pelapornya siapa, substansinya apa, uraian laporannya seperti apa. Lalu kemudian setelah laporannya diterima oleh ombudsman, kami plenokan, Pak. Jadi ada rapat perwakilan untuk membahas apakah laporan ini ditindaklanjuti ke pemeriksaan. Oh, jadi bukan berarti ketika masyarakat menyampaikan keluhan langsung ditindaki begitu, tidak ya? Oh, tidak, itu ada prosesnya. Oh, iya. Iya, jadi kami plenokan. Apakah ini dilanjutkan ke pemeriksaan atau tidak, kami tidak berwenang atas laporan tersebut. Apabila laporan tersebut dilanjutkan ke tahap pemeriksaan, maka itu berproseslah pemeriksaannya. Dan langsung kami proses, tidak ada laporan yang terdiam, tapi itu langsung diproses. Oh, langsung diproses. Iya, langsung didisposisikan siapa yang akan menangani. Jadi yang asisten yang menangani tersebut, dia membuat laporan penelaan terkait dengan, jadi laporan tersebut ditelaah, dilihat aturannya, terus dianalisis seperti apa, baru kemudian dapat disimpulkan apakah ini nanti kami langsung memanggil atau mengundang terlapornya, atau kami datang kunjungan ke lapangan atau seperti apa, atau menyurat. Ya, kami ada laporan hasil pemeriksaan dokumen. Oh ya, nah, ketika masyarakat menyampaikan laporan, apakah identitas mereka itu dirahasiakan? Jadi kami ada 2 pilihan, Pak. Bisa dirahasiakan, bisa tidak. Nah, yang tidak itu seperti apa? Jadi kalau misalnya tidak, contoh untuk tidak, misalnya air mati atau listrik mati, itu kan identitasnya harus jelas disampaikan. Oh iya, betul-betul. Dilihat dari kasus lagi. Dilihat dari kasusnya lagi. Tapi kalau misalnya dirahasiakan, misalnya ada yang melapor sekolah, ada dugaan pungli di sekolah. Jadi untuk menjaga supaya anak dari pelapor itu kalau dalam tanda kutip tidak kenapa-napa ya, Pak. Jadi kami merasa perlu untuk dirahasiakan, maka kami akan rahasiakan. Nah, kalau ada masyarakat misalnya untuk pilihan yang kedua, tapi masyarakat ingin
namanya dirahasiakan bagaimana itu tindakan ombudsman? Bisa Pak. bisa. Memang iya, kami juga mempunyai kewajiban untuk merahasiakan nama pelapor jika diperlukan. Oke. Nah, begitupun juga dengan program Halo RRI yang diselenggarakan ini sudah sejak Januari ya. Iya. Nah ini program Halo RRI, jadi mekanismenya itu kita menampung berbagai pertanyaan, keluhan masyarakat. Dan ada tim Halo RRI itu mengkonfirmasi dengan pihak-pihak terkait. Ada yang sudah direspon, ditanggapi, ada yang belum. Ya, bagaimana menurut Ombudsman? Kalau untuk Ombudsman sendiri, jadi sebenarnya menurut saya pribadi ini sudah sangat bagus program ini ya Pak, karena menampung pengaduan atau keluhan dari masyarakat. Dan dari tim RRI ini langsung ke dinasnya ya Pak? Iya, langsung ke instansi terkait yang menjadi keluhan. Oke. Jadi ketika belum direspon atau belum ditanggapi, kalau dari Ombudsman bagusnya seperti apa ini yang dilakukan ya? Ya, jadi memang sebaiknya instansi terkait itu harus menanggapi pengaduan. Kan ada juga perpres pengaduan kan, setiap pengaduan yang masuk itu wajib ditindaklanjuti. Jadi ada jangka waktunya juga berdasarkan perpres tersebut. Jadi kalau menurut kami seharusnya instansi-instansi tersebut kan dapat segera menindaklanjuti, karena itu merupakan kewajiban untuk menindaklanjuti pengaduan yang ada. Nah, dalam menindaklanjuti berbagai keluhan-keluhan masyarakat, apakah Ombudsman hanya bekerja sendiri atau berkolaborasi juga dengan pihak lain? Oh, tentu saja kami berkolaborasi juga, Pak. Kami tidak mungkin bekerja sendiri. Ya, seperti? Jadi kalau untuk menindaklanjuti keluhan-keluhan masyarakat, selain kami langsung untuk melakukan klarifikasi, kami juga ada membangun focal point, Pak. Focal point. Nah, mungkin bisa dijelaskan focal point itu seperti apa? Jadi focal point itu merupakan narahubung Ombudsman ke instansi yang bersangkutan. Jadi sejauh ini kami sudah buat focal point dengan Pemda, juga di bidang pendidikan juga kami sudah buat focal point. Jadi kalau ada pengaduan-pengaduan yang masuk, misalnya ada yang mengadu di Bolmut sana, Bolamundu Utara, kan jaraknya jauh. Jadi kami sudah ada narahubung di sana, Pak. Jadi focal point kami kepala bagian organisasi. Jadi kalau ada pengaduan di bidang kesehatan, contohnya, kami hubungi kepala bidang itu untuk nanti kalau misalnya kami tidak ada kontaknya, jadi melalui narahubung itulah kami menyampaikan keluhan seperti apa. Jadi ada progresnya, ada tindak lanjutnya seperti apa, diinfokan. Oh ini seperti ini. Jadi otomatis pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dapat lebih cepat untuk diselesaikan. Oh jadi tadi focal point. Focal point itu ketika ada keluhan masyarakat langsung dihubungkan dengan masyarakat itu sendiri. Oh tidak, melalui Ombudsman, tetap melalui Ombudsman. Jadi kami yang tindak lanjuti. Tapi kan kalau misalnya kalau ini pengaduannya sudah urgent, kan kalau mau bikin surat lagi, mengundang lagi, itu kan makan waktu. Iya, jadi untuk mempersingkat waktu, jadi kami menghubungi narahubung yang ada. Jadi lebih cepat komunikasinya. Lebih cepat, iya. Apalagi kan sekarang kan sudah serba teknologi. Iya, betul sekali Pak Mike. Oke, baik. Ini semakin menarik ya untuk perbincangan kita di kesempatan siang hari ini ya dalam program Halo RRI. Nah, pendengar, nanti kami akan kasih kesempatan pendengar untuk Anda yang ingin berinteraksi langsung dengan Ibu Nancy Tindige SOS MSI dari Ombudsman ya, atau selaku Kepala Keasistenan Pencegahan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia dengan topik peran Ombudsman dalam menjaga hak masyarakat ya. Anda bisa nanti memberikan pertanyaan ataupun yang mungkin bisa menjadi keluhan Anda juga ya melalui line SMS, WhatsApp ataupun line telepon di 0821 9583 5080 ataupun melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, sebelum kita lanjut, kita buka sesi interaktif. Mungkin kita akan break dulu sejenak. Kita akan kembali untuk Anda. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah.
Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Ini baru enak. Bentar Mi. Ngapain sih Pi ganggu aja? Lepaskan tenang. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopinya Surabaya. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Tapi Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Baik pendengar, masih di program Halo RRI ya, dan untuk siang ini kami hadirkan dalam bentuk dialog interaktif ya. Kami sudah bersama dengan pihak Ombudsman ya, ada Ibu Nancy ya, yang bisa memberikan pertanyaan menjawab ya apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan Anda ataupun keluhan Anda, atau bisa memberikan solusi ya begitu. Baik, Ibu Nancy, kita akan terima penelpon ya. Di 082195835080. Oke, baik, selamat siang. Halo RRI. Halo, selamat siang. Halo RRI. Selamat siang, Bung Cliff. Silakan Bung Cliff. Iya, betul. Cliff dari Motoling. Iya, Bung Cliff, langsung dengan pertanyaan ya, Bung Cliff. Selamat siang untuk Ibu dari Ombudsman, Kang. Iya, betul. Oh iya, pas sekali dengan kehadiran beliau. Karena ini kan Halo RRI kan yang program dari RRI Pro 1 kan, menampung setiap keluhan aduan masyarakat. Jujur saya sudah 6 kali kalau lebih mengadu tentang prosedural mekanisme di Minahasa Selatan. Begini Bu, sudah 6 tahun di daerah kami provinsi, daerah Minahasa Selatan, belum ada pemilihan hukum tua atau kepala desa secara definitif, sekitaran 80 desa. Kami simpang siur mempertanyakan siapa, ada yang berdiam, ada yang bilang tahun depan, tahun lalu, dan lain sebagainya, tapi tidak ada. Jadi kira-kira seperti apa yang harus dilakukan oleh Ombudsman? Saya mewakili masyarakat daerah saya, Minahasa Selatan, mengeluh. Karena kan mekanisme itu seperti apa? Ini cuma diisi Bapak Ibu oleh penjabat hukum tua sudah ke-6 kali ganti gonta-ganti gitu. Jadi seperti apa sih mekanismenya, aturan kepala-kepala desa itu? PLT itu sejauh ini 6 tahun. Jadi sudah tolong ditanggapi Ibu. Bung Cliff, halo. Jadi sudah 6 tahun belum ada pemilihan. Sudah 6 tahun dari 2019 sudah habis periode waktu hukum tua lalu. Terus hanya diisi dengan hukum tua sementara dalam artian penjabat. Jadi kira-kira apa yang harus dilakukan Ombudsman?
Ada Dan ini lagi? masalah Iya. tentang administrasi desa, Iya. Baik. keamanan, dan banyak Sudah bisa sekali dipaham, tentang Bung Cliff. masalah publik. Ada pertanyaan Jadi lain? kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Ombudsman? Iya. Dan kalau RRI juga harus tindak-lanjuti karena Iya. apakah ini tidak ada tanggapan dari instansi terkait atau tim yang tidak jalan? Itu saja. Iya. Terima kasih. Oke, Selamat pagi. baik. Terima kasih Bung Cliff ya. Pastinya untuk Halo RRI, dari tim Halo RRI sudah berusaha untuk mengkonfirmasi dengan pihak-pihak terkait. Tapi ya, ada tapinya, belum ada respon ataupun belum ada penindakan. Nah, mungkin yang lain bisa di SMS ataupun WhatsApp ya, di 0821 9583 5080 ataupun mungkin bisa langsung di line telepon juga. Di kanal YouTube juga boleh ya. Oke, kita tampung dulu untuk 2 penelpon ya, Ibu Nancy. Baik, Pak. Iya, selamat siang Halo RRI. Ya. Selamat pagi menjelang siang, Halo Iya. RRI Dengan dan Ibu yang dari Ombudsman. Iya. Ini dari Bung Maksi Oh, di Maksi Kelurahan Sumalangka, Tondano. Iya. Oke. Oke, saya menyampaikan kembali keluhan yang sudah berkali saya sampaikan baik lewat chat WA maupun Iya. telepon langsung WA seperti ini. Itu mengenai keberadaan mau bilang hutan, masih termasuk hutan karena itu memang dari sononya memang demikian, tapi mungkin itu lahan-lahan milik pribadi. Itu di bagian selatan dan terus mengarah ke arah barat dari wilayah Kelurahan Sumalangka tempat tinggal saya, yang hari demi hari semakin dieksploitasi, baik itu pohon-pohonnya terus ditebang maupun juga di situ juga ada semacam galian C, yaitu tambang batu. Semakin hari semakin dieksploitasi, dan berulang kali saya sampaikan lewat Halo RRI. Mungkin tim Halo RRI sudah menyampaikan, tapi tidak peduli di pihak yang berkaitan, entah dari pemerintah Kabupaten Minahasa atau dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Oke. Berarti tidak ada kepedulian sampai saat ini untuk setidaknya menjelaskan kenapa terus terjadi itu. Sedangkan tidak ada pergantian penanaman kembali atau reboisasi. Karena secara, walaupun itu lahan pribadi, tapi secara tidak langsung merugikan masyarakat sekitar. Karena kalau musim panas, tentu akan mempengaruhi sumber air yang ada di sekitar. Kalau sebaliknya musim hujan bisa berpotensi untuk menggerus tanah. Halo Pak Maksi. Dan halo Pak Maksi. Jadi ini eksploitasi yang terjadi ini di lahan pribadi. Iya, kemungkinan itu lahan-lahan pribadi, tapi itu kan ada kepentingan secara tidak langsung, ada kepentingan untuk masyarakat sekitarnya, karena itu jadi artinya pohon-pohon itu sudah ada dari sononya. Iya, jadi artinya walaupun lahan semakin hari pribadi semakin meluas itu DP lahan gundul itu dia, jadi merugikan. Oke, baik. Sudah bisa dipahami. Masih tunggu saya mau menjelaskan, selain merugikan masyarakat sekitar juga merugikan apa itu konservasi itu satwa endemik setempat menghilang. Kalau dulu tahun 80-an kita masih dengar, walaupun kita masih kecil, kita masih dengar itu suara-suara loyot alias burung manguni. Dan burung pelokot, burung anyar dan segalanya. Sekarang kadang-kadang mendengar udah jadi semakin terusir dompet apa istilah dompet tempat tinggal itu semakin terusir karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab yang hanya mementingkan kepentingan ekonomi pribadi. Pak Maksi. Demikian. Pak Maksi, halo. Iya, kejadian ini sudah berapa lama Pak Maksi? Aduh, sudah bertahun-tahun. Kurang lebih ada belasan sampai puluhan tahun ini. Pokoknya dari mulai tahun 90-an kemarin, sejak ada eksploitasi itu bang batu itu, otomatis kan sudah mengambilkan DP batu itu, mesti tebang pohon-pohon yang ada di atas lahan itu dia, karena sudah mengambilkan batu. Sekalian sekarang tadi semakin baik Pak Maksi. Itu sekalian udah mau jual sebagai kapling-kapling itu antara tandus lahan plas begitu dia. Terima kasih Pak Maksi. Menanami kembali. Setelah habis dong ambil akan tuh dompet keperluan ekonomi. Terima kasih Pak Maksi. Mau tanam kembali ada reboisasi itu. Jadi demikian keluhan dari saya, mewakili juga masyarakat sekitar seperti halnya Bung Cliff tadi mewakili masyarakat Minahasa Selatan untuk keluhan yang disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Maksi. Iya, di Sumalangka Tondano ya. Ini ada 2 pertanyaan ini. Ini memang pertanyaan-pertanyaan ini sudah sering mereka keluhkan ke Halo RRI, dan tim Halo RRI sudah berusaha
menindaklanjut untuk menyampaikan keluhan ini ke pihak terkait ya, tapi sepertinya belum ada respon. Nah, ini dari Bung Cliff yang pertama ini soal prosedural mekanisme di Minsal ini sudah kurang lebih 6 tahun katanya belum ada pemilihan hukum tua lagi ini ya secara definitif. Nah, kira-kira peran dari ombudsman itu bagaimana ini untuk menjawab keluhan ini? Ya. Ibu Nancy silakan. Baik, tentu saja kalau dari ombudsman sendiri perlu kami kaji lagi aturan yang ada, keluhannya seperti apa. Tapi kalau setahu saya Pak, kan ini ada undang-undang desa yang baru, yang undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa. Dan memang untuk pemilihan hukum tua ini kan berlaku maksudnya tidak hanya di Minsal kan. Jadi penjabat-penjabat juga banyak berlaku di daerah lain. Jadi ini pemerintah masih menunggu untuk peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa ini. Jadi kalau untuk di Ombudsman sendiri, biasanya kami kalau ada pengaduan seperti itu, yang pasti kami kaji dulu, kami lihat landasan hukumnya seperti apa, lalu kami analisis dan kemudian kami klarifikasi ke. Yang pasti sudah dicatat Ombudsman ya? Iya, sudah dicatat. Sudah Sudah dicatat oleh Ombudsman. Jadi seperti itu. Iya. Oke, baik. Jadi itu ya, Bung Cliff, sabar aja dulu. Ini sudah dicatat oleh Ombudsman juga nih ya. Tinggal diklarifikasi ya dengan pihak terkait nanti ya. Iya, tapi kalau bisa, kalau Pak Cliff atau Bung Cliff mau lebih interaksi dengan Ombudsman lebih lanjut lagi, bisa menghubungi nomor telepon kami. Nanti dari pihak kami akan menghubungi Pak Cliff. Oke, baik. Nah, jadi seperti itu ya, Bung Cliff. Kalau masih penasaran dengan pertanyaan keluhannya, bisa langsung menghubungi Ombudsman. Bung Cliff mungkin bisa mencatat nomor teleponnya 0811 184 3737. Sekali lagi 0811 184 3737 ya. Iya. Nanti bisa berhubungan langsung dengan Ombudsman lah untuk keluhan ini. Kemudian kita ke Pak Maksi di Sumalangka Tondano ini. Soal eksploitasi ini katanya sudah bertahun-tahun, sejak tahun 90-an. Walaupun ini lahan pribadi, tapi eksploitasi ini berdampak dengan lingkungan sekitar. Bagaimana ini tanggapan Ombudsman? Pak Maksi sendiri apakah sudah pernah melakukan pengaduan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa? Iya. Dan kalau biar lebih jelasnya sih bisa juga hubungi nomor telepon kami, karena kan ada beberapa hal yang perlu kami konfirmasi kembali. Apakah sudah pernah melakukan pengaduan, mulai dari pemerintah desa sampai ke pemerintah ke dinas, lalu apakah sudah direspon atau belum? Kalau belum, kami bisa menindaklanjutinya. Jadi untuk Pak Maksi ya mungkin bisa di WhatsApp aja. Apakah sudah selain mengeluh melakukan pengaduan ke Halo RRI, apakah sudah pernah melakukan pengaduan ke pemerintahan setempat, gitu ya Pak Maksi? Atau kalau masih kurang jelas, Pak Maksi mungkin bisa kembali berhubungan langsung dengan Ombudsman lagi untuk keluhan ini di 0811 184 3737. Sekali lagi di 0811 184 3737 ya untuk Pak Maksi yang ada di Sumalangka Tondano. Oke. Baik, mungkin kita ke penelpon lagi nih Ibu Nancy ya. Oke, baik, selamat siang Halo RRI. Selamat pagi menjelang siang. Iya, Pak Raiko. Pak Rudi. Iya, Pak Rudi, Pak Raiko, silakan. Leilem. Kita cuma kasih tahu keluhan ini, sudah lama aja kita kasih tahu keluhan. Air bersih. Atas ada jawaban dari dinas terkait atau belum atau Halo RRI belum sampaikan kepada dinas terkait itu. Kita keluhan ini. Iya, mungkin Pak Raiko bisa jelaskan kembali biar air Pak bersih yang ada di Desa Leilem 3 ini. Tolong dikasih tahu kemarin bagaimana ada jawab atau ada respon atau bagaimana dinas terkait atau menunggu atau bagaimana. Saya minta kejelasan dari Halo RRI. Oke. Itu aja. Itu dulu. Baik. Oke, terima kasih. Selamat siang. Baik, selamat siang Pak Raiko alias Pak Rudi di Leilem. Ini sudah berapa kali juga ini Bu dikeluhkan soal pelayanan, belum ada pelayanan air bersih PAM masuk ke Leilem 3 kalau nggak salah tuh. Kemudian ini dari YouTube, izin narasumber dari Om Nyong, bagaimana dengan kejelasan pencairan tunjangan profesi guru sertifikasi di Dikbud Kota Manado Tribulan 2 dan 3 yang belum ada kejelasan.
Padahal ini sudah masuk triwulan 4. Terima kasih. Oke, gimana Ibu? Mungkin kita ke Pak Raiko dulu ini soal air bersih ini. Bagaimana kalau dari Ombudsman sendiri? Ya, baik. Kalau untuk air bersih itu sudah sering masuk pengaduan di Ombudsman, baik di Manado, Minahasa juga. Kalau itu kan kami perlu alamat lengkapnya, lokasinya di mana. Mungkin Pak Raiko juga bisa menghubungi nomor telepon kami, Pak, untuk ditindaklanjuti lebih jauh lagi. Oke. Seperti itu. Baik, Pak Raiko itu ya, alias Pak Rudi. Mungkin bisa, siapa tahu bisa SMS atau WhatsApp sekarang juga biar nanti bisa dibaca langsung oleh Ibu Nancy dari Ombudsman. Atau bisa menghubungi Ombudsman ya. Bisa menghubungi Ombudsman di 0811 184 3737 ya, untuk Anda bisa berinteraksi langsung dengan Ombudsman. Dan Pak Raiko kalau bisa untuk alamat yang jelas biar bisa langsung ya, ditindaklanjuti ya. Iya, dan dan proses-proses yang telah Pak Raiko lakukan, apakah Pak Raiko sudah ke PDAM Minahasa, sudah melakukan pendaftaran, atau sudah melakukan pengaduan. Oke, baik. Jadi seperti itu ya, Pak Raiko. Dan sekali lagi, kalau dari tim Halo RRI sudah berusaha menyampaikan ke pihak terkait juga, tapi belum ada respon ya. Oke. Nah, kalau pertanyaan yang di kanal YouTube tadi, ya mungkin bisa ditampilkan kembali operator. Ya, ini soal sertifikasi. Iya, soal sertifikasi ini gimana ini, Ibu? Ya, itu juga kami kan perlu melakukan klarifikasi. Oh, perlu klarifikasi juga. juga. Ke dinas terkait. Jadi memang lebih baik kalau ada pengaduan-pengaduan bisa hubungi nomor telepon kami supaya ada tindak lanjut setelah itu. Oke. Jadi seperti itu ya, Om Nyong. Iya. Jadi sekolahnya di mana? Oh iya. Kan itu perlu. Biar data-data jelas. awalnya itu kami perlukan. Oh iya. Oke. Jadi untuk sementara jawabannya itu ya? Iya, hubungi nomor telepon kami karena kami untuk pun mengklarifikasi ke dinas terkait. Kami kan butuh bukti data. juga, Iya, butuh data. Jadi kan sekolah di Manado banyak. Iya, betul. Iya. Jadi pendengar Anda yang ingin menyampaikan keluhan juga harus perlu didukung dengan data dan bukti ya. Betul. Ketika akan melaporkan langsung ke Ombudsman. Oke, kita ke penelpon selanjutnya lagi. Oke, selamat siang. Halo RRI. Halo, selamat siang. Selamat siang. Pak Jeffrey Bitung. Silakan Pak Jeffrey langsung dengan pertanyaan. Selamat siang narasumber. Ya, selamat siang Pak. Ya, berdirinya Ombudsman dari mana? Artinya dari akademisi atau bagaimana berdirinya Ombudsman, organisasi Ombudsman? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kami sebagai masyarakat mengharapkan Ombudsman harus netral, dan itu yang harapan masyarakat, karena Ombudsman ini adalah harapan besar masyarakat untuk mengadu karena banyak persoalan yang terjadi, dan masyarakat juga banyak aduan seperti kita saat ini mau bilang tentang jalan tol yang ada di Bitung. Jalan tol, kenapa jalan tol? Lokasi Patoran. Ya, lokasi mana itu? Lokasi mana? Di Paseda. Iya. Jalan tol ini dia kan ada terowongan. Nah, tapi Patoran sini dia terowongan kecil. Dia terowongan, dia ketinggian cuma 2 meter. Dia lebar sampai 2 meter. Tapi kalau di tempat lain, aduh, besar-besar. Kontainer boleh masuk, Pak. Tapi Patoran sini kecil dan menyulitkan masyarakat. Masyarakat beraktivitas dengan mati. Macam otodam, memuat pasir, ini boleh lewat. Baru di dalam juga, so BPC, pasir, gelap lagi di dalam terowongan. Ya. Itu yang baik. Itu saja laporkan. Iya. Iya, baik. Jadi ini lagi ada. Apa lagi? Kami harap juga Ombudsman harus biasa sajalah. Artinya tidak ada persyaratan dari masyarakat. Ya, agar supaya masyarakat memang
punya harapan besar kepada Ombudsman. Ya, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, selamat siang Pak Jeffrey ya. Kalaupun mengharapkan tidak ada persyaratan, bagaimana untuk menindaklanjutinya ya dari pihak Ombudsman? Sementara harus didukung dengan data dan bukti ini Pak Jeffrey. Oke, baik, ini yang menjadi keluhan dari Pak Jeffrey, katanya itu jalan tol di daerah Madidir, itu dekat tempat tinggalnya Pak Jeffrey tadi, sepertinya memberikan dampak untuk masyarakat setempat karena terowongan yang ada itu terlalu kecil katanya. Bagaimana kalau dari pihak Ombudsman sendiri? Ya, seperti tadi lagi, jadi kan memang Pak Jeffrey mungkin bisa menghubungi kami langsung di nomor telepon yang tadi disampaikan oleh Pak Mike untuk dapat kami proses pengaduannya. Nanti ada beberapa. Memang kalau untuk Pak Jeffrey sampaikan tadi tidak jangan persulit dengan data-data persyaratan masyarakat, tapi memang itu sudah menjadi persyaratan kami di Ombudsman. Paling tidak Bapak ada KTP, ada identitas, ada identitasnya supaya laporan Bapak kami dapat administrasikan juga. Jadi di Ombudsman kan juga ada pencatatan untuk laporan-laporan yang masuk, ada sistem kami. Jadi semua kami kerja by sistem kalau ada laporan yang ada. Jadi itu ditindaklanjutinya juga harus dimasukkan data-data identitas yang jelas seperti itu, Pak. Oke. Nah, ini tadi Pak Jeffrey juga menyinggung soal kenetralan dari Ombudsman. Bagaimana itu, Ibu? Ya. Jadi begini, banyak orang yang stigmanya ke Ombudsman itu sebagai pembela rakyat. Memang. Jadi tapi sebenarnya Ombudsman ini berada di tengah-tengah. Jadi di tengah-tengah. Kami netral. Kami netral. Kami tidak berpihak kepada pelapor maupun kepada terlapor. Tapi kami mempelajari aturan yang ada, menganalisis aturan yang ada, dokumen-dokumen yang ada. Jadi sekali lagi kami ini di pihak netral, di pihak tengah. Jadi kami bukan pemuas masyarakat atau pemuas instansi penyelenggara pemerintah. Jadi apabila ada masyarakat yang mengadukan atau melaporkan hal terkait dengan maladministrasi di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, otomatis pasti akan kami kaji dulu, Pak. Tidak langsung kami memberikan kesimpulan, tapi kami kaji berdasarkan data, aturan. Oke. Jadi sesuai mekanisme ya? Betul sekali. Nah, Pak Jeffrey masih penasaran ini. Ini sebenarnya mungkin di awal bagusnya ya dijelaskan, tapi ya enggak apa-apa ya. Mungkin biar sesingkat saja. Ini sejarah Ombudsman itu. Ya. Sejarah Ombudsman, siapa yang membentuk ya. Ombudsman itu berdiri pertama kali di Indonesia dan saya sampaikan bukan hanya di Indonesia saja ada Ombudsman, tapi di negara-negara lain juga ada Ombudsman. Jadi Ombudsman berdiri di Indonesia itu pertama pada tahun 2000 oleh Presiden Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Waktu itu di tahun 2000 masih berbentuk komisi, Komisi Ombudsman Nasional, jadi disingkat KON. Seiring berjalannya waktu, di tahun 2008 dibentuklah Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Sehingga status Ombudsman dari komisi berubah menjadi lembaga negara. Jadi lembaga negara yang independen. Jadi bukan di bawah kementerian tapi langsung di bawah presiden. Langsung di bawah presiden langsung di bawah presiden. Jadi lembaga negara independen yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi seperti itu ya Pak Jeffrey, secara singkat semoga bisa dipahami ya Pak Jeffrey. Baik, kita sudah masuk di sesi terakhir. Sebelum closing statement ini, saya masih penasaran ini Ibu Nancy. Ini kalau dari Ombudsman sendiri bagaimana membedakan antara keluhan yang bersifat administratif dan keluhan yang masuk ke ranah pidana atau kode etik? Membedakannya seperti apa? Jadi begini Pak, jadi Ombudsman itu ruang lingkup kan pelayanan publik. Jadi yang mengadu ke Ombudsman yang masyarakat yang merasa ada terjadi maladministrasi. Jadi ruang lingkup dari kewenangan Ombudsman ini hanya seputar maladministrasi, bukan pidana Pak. Maladministrasi. Jadi itu yang menjadi kewenangan kami. Kalau sudah menyangkut pidana, otomatis itu
kepolisian. Oh iya, oke. Jadi hanya seputar maladministrasi Iya. ya, bukan soal pidana. Bukan, gitu, kasus. jadi seperti tadi penyimpangan prosedur, penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, pungli dan lain Oke. sebagainya. Nah, berarti kalau ombudsman sendiri apakah punya kewenangan juga untuk memberikan sanksi ketika ada instansi yang tidak menanggapi atau tidak merespon? Ya, kalau untuk ombudsman, jadi produk akhir kami berbentuk saran, Pak, saran perbaikan sampai kepada rekomendasi. Tapi kalau untuk perwakilan, kami mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan. Jadi ada saran di situ yang kalau berdasarkan undang-undang kami wajib dilaksanakan. Apakah ada sanksi gitu? Kalau nanti kita itu lagi, Pak, kita tarik lagi aturan-aturannya apa yang ada. Jadi terkait dengan sanksi tersebut. Tapi kami sebatas rekomendasi. Oke. Ini yang terakhir nih Bu ya, Ibu Nancy. Ini biasanya dari penanganan soal maladministrasi, keluhan masyarakat, pasti ada yang namanya kendala, tantangannya. Ya. Apa yang sering menjadi kendala ataupun tantangan dari ombudsman sendiri dalam hal penanganan keluhan-keluhan masyarakat ini? Ya, jadi memang tantangan pasti ada atau kendala pasti ada. Jadi kendala misalnya ada yang kurang responsif, Pak, kurang responsif, atau misalnya kami lihat ini laporan yang ada mudah, tapi ternyata seiring berjalannya waktu proses penanganannya jadi sulit, Pak. Jadi itu memang saya tidak bisa secara spesifik menyampaikan kendalanya seperti apa, tapi yang terjadi di lapangan seperti itu. Atau misalnya ada laporan yang sulit sekali, tapi ternyata setelah ditangani mudah untuk diselesaikan. Iya, jadi ada beberapa kendala eksternal juga. Jadi misal ya itu kurang responsifnya pimpinan atau penyelenggara pelayanan. Ya, tapi sejauh ini sih untuk penyelenggara pelayanan atau pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara sampai kabupaten kota, juga instansi vertikal, sejauh ini sih respon terhadap laporan yang disampaikan oleh ombudsman kepada mereka terkait pengaduan masyarakat. Oke, baik. Dan sebagai akhir dari perbincangan kita di siang hari ini, mungkin sebagai closing statement terkait dengan bagaimana peran ombudsman dalam menjaga hak-hak masyarakat, silakan seperti apa closing statementnya? Silakan Ibu Nancy. Ya, baik, ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik, kami dengan sangat kami dalam menangani pengaduan masyarakat, kami sangat responsif untuk menerima pengaduan dari Bapak Ibu sekalian. Bisa menghubungi nomor telepon 0811 184 3737 dan jangan takut untuk melapor, karena melapor itu baik. Dan pastinya identitas juga tetap dirahasiakan. Dirahasiakan. Iya. Baik, jadi seperti itu ya. Iya. Oke. Jadi untuk pendengar yang mungkin masih kurang penasaran ya, masih penasaran lah dengan berbagai keluhan yang mungkin sampai dengan saat ini, detik ini ya belum ada tanggapan, ya mungkin bisa langsung bertanya atau berhubungan langsung dengan ombudsman di 0811 184 3737 ya. Dan jangan lupa data dan juga bukti kalau ada ya, lebih bagus ya. Iya. Oke. Betul. Baik. Dan dengan demikian berakhir sudah untuk dialog kita di siang hari ini dalam program Halo RRI. Ya, semoga apa yang sudah disampaikan tadi ya, dengan memahami peran ombudsman juga dalam menjaga hak masyarakat, tentu kita sebagai masyarakat ya khususnya di Sulawesi Utara dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi kita dalam agar dapat memperoleh keadilan ataupun mewujudkan pemerintahan yang lebih baik ya. Karena itu dengan demikian kami mengucapkan terima kasih juga untuk responnya baik melalui WhatsApp, kanal YouTube dan juga line telepon tadi ya. Terima kasih untuk atensinya. Terima kasih juga untuk kehadirannya Ibu Nancy Tindige, SOS MSI. Ya, selaku Kepala Keasistenan Pencegahan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utara sudah memberikan waktunya untuk RRI siang hari ini. Sukses terus untuk kedepannya Ibu Nancy. Terima kasih Pak. Oke, dan saya Michael yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas di siang hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah.
Radio Republik Indonesia.